dengan malah, Bu. Asalnya dari mana? Oh, dari Bunga, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Nampaknya ada keperluan dengan saya. Iya, Bu. Saya ingin konseling, Bu. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti konseling? Belum pernah, Bu. Baru pertama kali ini. Oh, baik. Berarti ini permasalahannya benar-benar harus diselesaikan, ya? Iya, Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya? Jadi gini, Bu. Saya merasa sudah tidak ada lagi yang memperdulikan saya, Bu. Saya bingung harus bagaimana. Baik, sebelum kamu melanjutkan cerita kamu, alangkah baiknya Ibu akan menjelaskan mengenai konseling. Konseling adalah proses bantuan yang diberikan konselor atau guru BK kepada konseli. Konseli itu siswa agar konseli mampu memecahkan masalahnya yang dihadapi. Dalam konseling ini dilandasi asas-asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus dari kepurihan dayanya. Asas kesukarelaan itu Mbak datang ke sini dan melakukan konseling dengan sukarela, tidak ada paksaan. Kalau asas keterbukaan yaitu nanti dalam mengemukakan masalah apa yang sedang dialami dikemukakan semuanya saja. Yang selanjutnya ada asas kerahasiaan, di mana data dan apa yang Mbak ungkapkan dijamin kerahasiaannya. Dan mandiri, yang dimaksud mandiri ini meskipun nanti saya memberikan saran-saran dari Mbak sendiri yang akan mengambil keputusan dan bagaimana mengambil keputusannya. Bagaimana, kamu sudah paham? Baik, Bu, saya sekarang lebih paham. Baik. Untuk itu tenang, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan ini dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaik-baiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Jika pada pertemuan pertama ini masalah belum terselesaikan, maka kita akan merencanakan pertemuan yang kedua. Baik, Bu. Baik, coba kamu ceritakan lebih detail kepada saya apa yang kamu alami. Jadi gini, Bu, saya punya pacar, kami menjalaninya tuh LDR. Sudah 2 tahun ini dia bekerja di luar Pulau Jawa. Akhir-akhir ini saya merasa dia berubah, sikapnya tidak seperti dulu lagi. Sikapnya berubah, jangankan perhatian, mendengar kabar pun sekarang sudah jarang. Saya merasa dia di sana sudah memiliki pengganti saya. Hal itu yang membuat saya tidak berkonsentrasi dalam belajar dan tidak mempunyai semangat lagi, Bu. Sering menyemangati dan banyak memberikan nasihat, tetapi sekarang sikapnya berubah dan tidak lagi saya mempunyai semangat seperti dulu. Saya sering tidak mengerjakan tugas saya, Bu, dan tidak fokus menjalani hari-hari saya. Belum lagi perlakuan dari orang tua saya di rumah. Ada apa dengan perlakuan orang tuamu? Saya merasa sejak awal saya berpacaran, orang tua saya tidak memberikan restu dan tidak suka dengan kedekatan saya dengan pacar saya, Bu. Bagaimana kamu bisa tahu orang tua kamu tidak menyetujui atau tidak merestui hubungan kamu? Saya mendengarnya dari tante saya. Tante saya mengatakan bahwa saya akan dijodohkan. Semenjak mendengarnya, saya menjadi merasa bahwa orang tua saya tidak peduli akan kebahagiaan anaknya. Entah mengapa alasan orang tua saya menjodohkan saya. Apakah kamu sudah mengonfirmasikan langsung dengan orang tuamu? Belum, Bu. Ini rasanya saya menanyakan ini, tetapi saya takut jika memang benar adanya saya akan dijodohkan. Sebenarnya saya sangat mencintai pacar saya, Bu. Sebelum dia pergi merantau, kami sudah ada komitmen untuk saling percaya. Namun entahlah akhir-akhir ini merasa aneh akan sikap pacar saya, Bu. Kalau begitu coba kamu tanyakan pada orang tua kamu supaya tidak ada lagi prasangka buruk yang membuatmu semakin tertekan. Saya takut, Bu, jika nanti apa yang dikatakan tante saya itu benar. Seperti zaman Siti Nurbaya saja, apa-apa harus dijodohkan. Saya tidak mau, Bu. Ibu sangat memahami dengan kondisi kamu sekarang. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin
anaknya itu menderita dan sengsara. Buang jauh-jauh prasangka buruk dalam pikiranmu. Tenangkan pikiranmu dari berbagai persoalan buruk. Cobalah untuk memberanikan diri untuk mengkonfirmasi ini dengan orang tua. Dengan begitu kamu bisa tahu kepastiannya. Saya takut Bu jika benar saya akan dijodohkan. Baiklah, nanti akan saya tanyakan Bu kepada orang tua saya. Begini, untuk persoalan hidup, jodoh dan mati semuanya itu sudah ada yang mengatur. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, namun kehendaknya lah yang menentukan segalanya. Kamu akan sudah menjalani hubungan ini sudah lebih dari 2 tahun. Menurut ibu, itu bukanlah waktu yang sebentar. Ibu tahu tentunya untuk sampai lebih dari 2 tahun ini bukanlah perkara yang mudah. Apalagi harus dijalannya dengan LDR. Usiamu masih muda, masih harus belajar dan berusaha menghasilkan karya. Jangan sia-siakan waktu mudamu untuk sesuatu yang tidak penting. Ibu tidak berusaha menyalahkanmu, namun ibu tidak mau berlarut-larut hidup dengan dibebani berprasangka buruk dan negatif. Ada baiknya kamu menjunjung apa itu arti sebuah komitmen kepercayaan. Saya tidak tahu Bu apa yang membuat pacar saya berubah seperti ini. Padahal dulu sikapnya baik-baik saja. Semenjak dia dipromosikan jabatan, saya merasa tidak ada lagi waktu untuk saya. Hanya sesekali dia memberikan kabar. Padahal dulu dia rajin memberikan kabar kepada saya Bu. Sekarang jalan keluarnya ada di dalam dirimu. Apakah kamu akan terus-menerus hidup dalam berprasangka buruk? Bisa saja dia memang sedang sibuk dengan kerjaannya, sekaligus jabatan baru sekarang. Lagi pula, pacarnya sudah berusaha memberikan kabar meskipun hanya sebentar. Saya benar-benar merasa bersalah Bu, sudah berpikiran yang tidak baik kepada pacar saya Bu. Kalian masih muda. Ibu rasa masa muda adalah masanya untuk berprestasi, berkompetisi, dan berinovasi. Jangan sampai persoalan semacam ini menjadi penghambat kalian untuk maju. Saling memataskan diri merupakan hal terbaik. Sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa, mandiri, dan tentunya bisa menghargai satu sama lain. Dari pembicaraan ini, apa yang bisa kami simpulkan? Baiklah Bu, jadi saya akan berusaha membuang segala macam prasangka dan pikiran negatif saya. Berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menghargai apa itu dari sebuah komitmen. Bagus, kamu sudah memahami dan menentukan pilihan. Itu adalah awal yang bagus. Ibu yakin kamu pasti bisa. Amin Bu. Jika benar kamu mencintainya, maka cobalah untuk mempercayainya, karena suatu hubungan harus berlandaskan dengan kejujuran dan kepercayaan. Baik Bu, saya mengerti. Saya senang dan lega rasanya sudah bercerita kepada Ibu. Saya merasa lebih baik. Syukurlah kalau begitu. Ibu pun merasa senang bisa membantu kamu. Saya berterima kasih atas perhatian dari Ibu, dan Ibu mau meluangkan waktunya untuk saya. Kalau begitu saya mohon pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.